Kampung Patin. Itulah julukan bagi desa Koto Masjid di Kecamatan 13 Koto Kampar, Provinsi Riau. Di sini ada ratusan kolam ikan patin yang diusahakan oleh hampir semua warganya sejak tahun 2007. Produksi ikan patin beragam ukuran mencapai 10 ton setiap harinya. Hari ini kami memanen ikan patin yang sudah berumur 6 bulan milik Pak Firman Edi. Pada masa ini, ikan patin berukuran di atas 1 kg. Harga jual per kilonya sekitar Rp14.000. Dari satu kolam berukuran sekitar 50 meter persegi ini, bisa dihasilkan sekitar 2 ton lebih ikan patin. Hasil panen kemudian dimasukkan ke dalam drum-drum untuk diangkut dan nantinya ditimbang untuk dikirim ke penampungan ataupun pasar. Selain untuk memenuhi permintaan ikan segar, sebagian hasil panen juga dijadikan bahan untuk membuat beragam olahan patin. Ada banyak tempat pengolahan ikan patin di desa Koto Masjid ini. Salah satunya pusat pengasapan ikan patin ini. Tidak hanya pengolahan ikan asap, di sini juga ada pembuatan abon, nugget, bakso, dan rolado ikan patin. Salai dibuat dengan membelah ikan patin kecil pada bagian perut, tetapi tidak sampai putus, sehingga bentuk ikannya menjadi lebar. Kemudian isi perut ikan dibersihkan dan ikan dicuci bersih. Pencucian dilakukan berulang-ulang hingga dipastikan tidak ada sisa kotoran atau darah ikan yang tertinggal. Ikan yang sudah dibersihkan kemudian aku bawa ke tempat pengasapan ikan. Posisi ikan disusun melebar di mana semua bagian ikan terbuka agar semua dapat terasapi dengan sempurna. Satu salayan bisa menampung hingga 150 ikan patin. Salayan yang sudah berisi ikan patin kemudian disusun di atas rak kayu yang pada bagian bawahnya ada kayu bakar. Pada satu tempat pengasapan terdapat sekitar 20 salayan ikan. Pengasapan ini akan mengurangi kadar air ikan hingga 70%. Cara ini merupakan usaha untuk mengawetkan bahan makanan agar daya simpannya lebih lama. Butuh sekitar 5 jam agar ikan matang. Tetapi untuk membuat ikan salai menjadi benar-benar kering, ikan salayan akan tetap disimpan pada bagian atas tempat pengasapan. Salai ikan siap diangkat pada saat warnanya sudah coklat tua dan permukaannya tampak mengkilap, serta ikan sudah terlihat kering. Hasil dari olahan ini bisa dibuat masakan batobu. Bumbu yang digunakan untuk memasaknya adalah bawang putih dan cabai rawit yang digiling halus. Cabai rawit dipilih agar menghasilkan sensasi pedas yang lebih mantap dibandingkan jika menggunakan cabai keriting biasa. Bawang merah iris juga turut menjadi bahan tambahan penyedap masakan ini. Sebagai kuah gulai, digunakan air perasan santan kelapa. Untuk memasak gulainya, semua bumbu halus dimasukkan ke dalam kuah santan dan dimasak dengan api sedang. Cabai giling, irisan bawang putih, daun jeruk, daun kunyit, hingga serai juga dijadikan rempah penyedap masakan. Semua bahan ini kemudian diaduk dan dimasak hingga mendidih. Barulah setelah itu, sayuran seperti terong dan kacang panjang ditambahkan. Salai patin kemudian dimasukkan ke dalam kuali setelah semua bumbu dan sayuran mendidih. Rasa ikan patin yang gurih serta bumbu gulai batobu berpadu pas dengan aroma ikan asap hingga menambah istimewanya cita rasa masakan gulai salai ini. Selain ikan patin salai, ada satu lagi produk olahan ikan patin desa Koto Masjid yang banyak digemari, yaitu keripik kulit ikan patin. Berbeda dengan ikan salai yang menggunakan patin berukuran kecil, maka keripik kulit ini dibuat dari ikan berukuran besar seperti hasil panen sebelumnya. Untuk dijadikan keripik, kulit ikan patin harus dipisahkan dari dagingnya. Kulit ikan patin yang sudah dipisahkan dari dagingnya masih harus dikerok lagi untuk memastikan tidak ada daging ikan yang menempel. Selanjutnya, kulit ikan yang sudah bersih ini dicuci sebentar. Hasil dari kulit ikan direndam terlebih dahulu dengan air kapur agar pada saat digoreng nanti tekstur kulit ikan bisa menjadi lebih renyah.
Selanjutnya, kulit ikan yang sudah direndam air kapur perlu direbus sebentar ke dalam panci yang airnya sudah mendidih. Pemasakan ini akan mematangkan kulit ikan dan bisa menjadi tahan lama. Jika terlalu lembek, maka kulit ikan sulit untuk mengembang saat digoreng nantinya. Sebelum digoreng, kulit ikan hasil dari perebusan ini aku rendam dalam air es terlebih dahulu. Tujuannya agar kulit ikan menjadi kenyal dan mudah lengket serta menyatu dengan adonan keripiknya. Selanjutnya, satu kulit ikan dipotong-potong menjadi 3 bagian hingga dihasilkan guntingan kulit ikan seukuran 3 jari orang dewasa. Untuk menggoreng keripik kulit ikan ini dibutuhkan bumbu halus berupa campuran kencur dan bawang putih dan ketumbar yang diblender halus. Potongan kulit ikan kemudian direndam ke dalam bumbu rempah halus. Sebelum digoreng, kulit ikan berbumbu dilumuri terlebih dahulu dengan campuran tepung beras dan tepung tapioka. Jika berkunjung ke Kampar, rasanya kurang lengkap jika belum menikmati olahan patin dari desa Kutu Masjid ini. Rasa ikan patin yang gurih serta bumbu gulai batobo berpadu pas dengan aroma ikan asap hingga menambah istimewa cita rasa masakan gulai Saleh ini. Begitu pula dengan keripik kulit patin yang renyah, menambah nikmat santap soreku hari ini. Kreativitas warga dalam pengolahan ikan patin pasca panen ini menjadi jalan untuk mengatasi melimpahnya hasil produksi kolam yang ada di sini, sehingga ikan patin memiliki nilai ekonomi yang tinggi.